Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Rahmawati dengan NIM 24136012. Di sini saya akan menjelaskan tentang geologi Indonesia, wilayah NTB dan NTT. Wilayah NTB dan NTT merupakan wilayah yang berada pada zona tektonik aktif, yaitu tempat bertemunya lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Akibatnya, wilayah ini rentan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan kekeringan. Namun di sisi lain, wilayah ini juga banyak menyimpan potensi sumber daya alam seperti energi panas bumi, air tanah, serta pertanian yang subur. Wilayah NTB dan NTT berada di busur Sunda Banda, yaitu tempat bertemunya lempeng Indo-Australia dan Eurasia. NTB didominasi oleh batuan vulkanik dari aktivitas gunung api seperti Rinjani dan Tambora. Sedangkan NTT memiliki struktur dengan batuan sedimen dan metamorf dari hasil pelipatan dan patahan tektonik. Proses geologi ini menghasilkan tanah subur sekaligus meningkatkan risiko bencana seperti longsor dan gempa. Berikut ini adalah peta dari geologi Pulau Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Sumbawa. Peta ini menunjukkan tentang jenis batuan yang ada di NTB bagian Sumbawa yang ditandai dengan warna kuning merupakan batuan sedimen, yaitu batu lempung tufan yang merupakan sisipan batu pasir dan kerikil hasil rombakan batuan gunung api. Warna merah jambu merupakan batuan vulkanik dengan satuan bereaksi tanah merah. Satuan bereaksi tanah merah merupakan bereaksi gunung api bersusun andesit hasil letusan gunung api. Warna coklat merupakan batuan vulkanik dengan satuan bereaksi andesit basal. Satuan bereaksi andesit basal merupakan bereaksi gunung api lahar, abu, dan lava yang bersusun pada andesit basal. Warna pink merupakan batuan terobosan, yaitu andesit basal dan batuan yang tak teruraikan yang sebagian batuan beku-lelehan. Wilayah NTB dan NTT berada di zona konvergensi aktif yang menyebabkan terbentuknya palung laut, busur gunung api, dan sesar aktif. Zona megatrust di selatan NTB dan NTT menjadi sumber gempa dan tsunami besar. Aktivitas tektonik ini menyebabkan pengangkatan kerak bumi dan deformasi, seperti sesar aktif Timur dan Flores. Kondisi ini berpengaruh terhadap ketidakstabilan lereng dan potensi bencana geologi. Berikut ini merupakan peta geologi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur terdiri dari sejumlah pulau besar seperti Timur, Flores, dan Sumba, serta pulau-pulau kecil seperti Alor, Lembata, Rote, dan Sabu. Pulau Flores memiliki aktivitas gunung api aktif seperti Lewotobi dan Ile Ape yang menyimpan potensi panas bumi sehingga memiliki risiko letusan vulkanik. Di Sumba, formasi batuan vulkanik muda menghasilkan material bangunan seperti pasir dan batu andesit. Peristiwa geologi yang pernah terjadi di wilayah NTB dan NTT. Pertama, itu ada gempa bumi yang terjadi di Lombok pada tahun 2018 dan tsunami Flores pada tahun 1992. Yang kedua ada letusan gunung api Tambora pada tahun 1815, Rinjani dan Egon. Selanjutnya ada kekeringan akibat dari curah hujannya rendah dan tanah kurang menyimpan air. Dan peristiwa terakhir adalah tanah longsor dan abrasi yang mengakibatkan lereng curam dan erosi pesisir. Kondisi geologi wilayah NTB dan NTT memiliki dua sisi risiko dan potensi. Seperti di satu sisi, geologi meningkatkan risiko kekeringan, gempa, dan tsunami. Namun di sisi lain, formasi batuan vulkanik menyediakan potensi panas bumi, bahan bangunan, dan pertanian. Misalnya, kualitas tanah di Lombok Timur sangat dipengaruhi oleh jenis batuannya. Maka dari itu, perlu pemahaman tentang risiko dan pemanfaatan sumber daya geologi. Kesimpulan dari materi ini adalah
NTB dan NTT berada dalam dinamika geologi aktif akibat interaksi dua lempeng besar. Hal ini menyebabkan wilayah ini rentan terhadap bencana seperti gempa, tsunami, dan kekeringan. Namun dengan pendekatan geologi, wilayah ini memiliki potensi besar di sekitar energi, pertanian, dan pembangunan berkelanjutan. Sekian materi dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.